kemudian kita teguhkan bahwa jalan yang lurus itu ya Rabbana ya Karim, bukan yang kami karang, yang kami bikin-bikin, yang kami ciptakan, tetapi adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, hanya jalan-jalan orang yang benar-benar Kau telah beri nikmat. Ya, yang diberi nikmat itu adalah para siddiqin, syuhada, wal anbiya, ya, salihin. Mereka lah yang wahasuna ulaika rafiqa, yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ditemani nanti di surganya. Jadi kita jelas, makanya kita harus membaca sejarah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah kita mencari orang yang kita pelajari sejarahnya, maka kita baca Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an bercerita tentang kisah orang-orang terdahulu. Begitu kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati juga ketika baca orang-orang telah diberi nikmat, biar nggak keliru kita menyangka orang ini berbuat yang diberi nikmat atau tidak, maka kita hindari mencontoh, mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Oleh karena itu kita harus teguh pula apa, siapa, bagaimana kelompok orang atau perorangan yang dibenci, dimurkai Allah oleh Allah, dan siapa yang sesat. Dan mereka sesungguhnya kalau secara sederhana adalah orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, dan yang tersesat adalah orang Nasrani. Dan ini yang kemudian harus dihindari oleh kita. Kenapa itu kemudian dimurkai dan tersesat itu mereka Yahudi dan Nasrani? Padahal sesungguhnya mereka seharusnya orang-orang yang mendapatkan nikmat, karena mereka adalah bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Musa dan bernabikan Nabi Isa. Kan seharusnya dia mendapatkan nikmat, tetapi ternyata kategorinya adalah al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita harus betul-betul cermat, hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Itu saja yang saya terjemahkan tadi. Itu bentuk bagaimana kita menghadirkan hati ketika kita membaca Fatihah. Karena sholat itu berulang, sehari saja yang fardunya 5 kali, berarti 17 kali kita baca Fatihah. Belum lagi nanti sunatnya, sisanya sekitar 30-40 rakaat setiap hari. Besoknya begitu terus menerus, apalagi datang bulan Ramadan, lebih giat lagi sholatnya, lebih banyak lagi, lebih lama lagi, lebih lebih khusyuk kita sholatnya. Makanya dalam konteks tadabbur terhadap Fatihah tadi, penghayatan terhadap makna Fatihah tadi, itu kita bisa lakukan bergantian. Ya, salat sekarang kita lebih konsentrasi di Bismillahnya, berikutnya di Iyyaka na'budu dan seterusnya. Terus saja menghadirkan hati. Alangkah bagusnya kalau setiap sholat kita itu bisa kemudian kita hadirkan, sehingga dengan demikian ini pasti mengurangi gerakan kita. Gatal tidak ketasan, sebagaimana Abdullah bin Zubair atau yang Muslim bin Yasir yang sangat terkenal dengan kehusuan sholatnya. Bisa burung aja, itu kan burung itu kan ada cakarnya kan, kalau hinggap di punggung kita kan geli kita ya. Jangankan sama burung, sama tangan istri aja kita geli, apalagi sama burung, cakar gitu ya. Itu juga tidak akan terasa. Gerakan betul-betul akan sukun harakat, tidak akan bergerak-gerak kecuali hanya gerakan sholat saja. Jadi menghadirkan itu baru Fatihah. Belum nanti adalah ruku. Bagaimana dalam sujud, ketika atahiyat, ketika duduk antara dua sujud, ketika membaca takbir pada perpindahan gerakan sholat. Ini dibutuhkan kekhusyuan, karena tidak ada yang dikatakan, tidak ada yang diucapkan ketika kita sholat kecuali dia adalah zikir, doa, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan dan kekurangan. Dan ini menghadirkan hati menjadi sangat penting. Ringkasnya, apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah bahwa sholat yang penting yang harus kita lakukan adalah mendirikannya dan maksimalkanlah khusyuk, karena khusyuklah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan kita dengan sholat-sholat kita. Nah, makanya kemudian berarti dengan demikian sholat itu dia harus apa istilahnya ya, berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Itu tidak boleh tidak. Itu dilihat dari beberapa hal. Pertama misalnya, waktu sholat itu sepanjang waktu
jam sehari, disitulah kemudian kita sholat. Ada subuhnya, ada zuhurnya, yang 5 waktu kan beda-beda waktunya ya. Nggak boleh Bu ya, atau bapak-bapak gara-gara nonton Chelsea misalnya, kemudian sholatnya setengah 8 gitu ya, nggak boleh. Tetap saja sholat itu di waktu subuh. Dan nanti jam 8 ada sholat lain, ya walaupun sunnah hukumnya, yaitu sholat duha. Malam hari kita tidur, tapi boleh bangun. Habis itu ketika bangun mendirikan sholat tahajud atau qiyamul lail. Jadi sepanjang kita itu sholat, makanya sholat itu harus menjadi bagian kehidupan kita, tidak boleh dilepaskan. Secara komunitas, alhamdulillah ini menjadi real, terlebih lagi ketika ada syariat mendirikan masjid. Maka di mana ada komunitas muslim, maka disitulah berdiri masjid. Sesulit-sulit apapun masjid didirikan, di Korea, ya, di Jepang ada masjid, di Italia, di Roma itu yang dekat Vatikan itu ada masjid besar banget, ya, luas sekali, ya, dibangun oleh Raja Fahd. Raja Fahd besar sudah Islam di Roma, berdekatan dengan Vatikan. Di mana-mana, ya, kalau saya berkunjung ke Eropa, kalau sholat Jumat itu tidak pernah saya sholat Jumat kekurangan jamaah. Selalu bersumpul penuh, luar biasa. Namanya sholat ini harus menjadi bagian dari kehidupan, karena waktu pengerjaannya adalah selama 24 jam itu, baik yang fardu juga yang sunnah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara salat itu selalu dihubungkan dengan kehidupan, ya, selalu dihubungkan dengan kehidupan. Misalnya yang paling populer, hafidhu ala salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu itu apa artinya? Jagalah salat. Tapi itu menggunakan kalimat hafidhu, karena kalau jagalah itu sebetulnya yang lebih betul, yang lebih pas bahasa Arabnya ihfad. Nah, ihfadillah yahfadka, itu dia dalam hadis apa ini? Jagalah Allah maka Allah akan menjagakan. Ihfad. Jadi hafidhu yahfadhu ihfad. Kalau ini hafidhu itu ala wazni fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fa'ilatan, maf'ulatan, apa? Fa'il. Wah, ini ada guru bahasa Arab. Nah, ini guru Rusia nggak ada dalam bahasa Rusia. Ihfad, jagalah. Tapi ini hafidhu. Hafidhu itu sama dengan doroba yudaribu. Dorobatan, mudaribun, mudarabun. Darib. Idrib itu memukul. Kalau darib saling memukul lah kalian. Jadi kalau ada petinju, darib. Kalau berkali darib artinya saling pukullah kalian dengan dia. Berarti perintah hafidhu bukan sekadar saja harapannya kita yang menjaga sholat, tetapi juga nanti sholat harus mampu menjaga diri kita. Jadi kalimat hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian sholat, artinya bagaimana seluruh waktu 24 jam sehari itu membuat kamu memelihara sholat. Maka dengan demikian otomatis sholatlah yang kemudian akan memelihara kita. Lebih spesifik Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, bagaimana? Apa? Aqimus shalah, apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan membuat kita memiliki imunitas dari apa namanya? Perbuatan fahsya dan munkar. Apa yang disebut dengan fahsya? Perbuatan fahsya itu adalah larangan-larangan dalam syariat Islam yang terbatas khusus bagi umat Islam, yang terlarang dalam agama kita, itu yang disebut fahsya. Yang belum tentu di agama lain dilarang, itu namanya fahsya. Kekejian, mulai dari zina, mulai dari apalagi yang dilarang dalam agama kita lah, yang nggak pantas-pantas dalam agama kita, itu maksudnya kategorinya fahsya. Wal munkar, keburukan yang bersifat universal. Jangankan kita, orang lain pun non-muslim juga menganggap itu adalah keburukan, itu munkar. Berarti memang dia harus menjadi imunitas, harus ada pengaruh, harus pengaruh kepada kehidupan kita, keseharian kita. Ya. Apalagi kalau kita bahas hadis tadi disebutkan kafar, dia adalah sebagai penggugur dosa, gitu ya.
yang kemudian yang lebih penting dari semuanya adalah bahwa yang namanya sholat ini adalah membuat hati tentram, membuat hati tenang. Dan salah satu yang menenangkan hati adalah berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa yang selalu gelisah karena dia berhadapan dengan Fir'aun usulnya. Karena tugas kenabian Musa itu menumbangkan Fir'aun, tetapi dengan modal semini mungkin, seorang diri menghadapi Fir'aun wa junudihi, dengan segala kekuatan seorang diri, itu kan berat banget. Makanya dia butuh penenang hati. Saking beratnya dia sampai kabur. Gak pernah ngadepin Fir'aun, kabur ya. Walaupun nanti ketemu dengan Syuaib, biasalah ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan masih maha pengasih maha penyayang. Kalau di kabur itu ketemu Nabi Syuaib. Hebatnya Nabi Syuaib apa coba? Apa hebatnya Nabi Syuaib? Sudah tahu sejarah Nabi belum? Apa kehebatan Nabi Syuaib? Saya nanyanya ke bapak-bapak, nggak lihat ibu-ibu. Hebatnya Nabi Syuaib apa? Punya 2 putri, ya itu hebatnya. Dan itu dikasihkan kepada Musa, dua-duanya nggak tahu, biar tenang. Makanya punya istri harus kita menjadi tenang. Yang mau punya istri jadi geli, bisa uring-uringan ya, malah mikir cari istri lagi. Betapa bodohnya nih ibu bapak-bapak kita ini di depan ini. Padahal Nabi Musa itu dengan istri menjadi tenang, muncul keberaniannya. Ya. Walaupun itu juga belum sempurna. Ya. Ketika muncul keberaniannya, dia juga butuh asisten biar selalu menjamin dia untuk bisa lebih bisa berhasil. Maka diperankanlah ada Nabi Harun. Nggak cukup, doanya juga mantap. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu menunjukkan kegundahan yang luar biasa. Makanya kalau saya lagi jadi makmum atau jadi hadir dalam sebuah majlis taklim, si ustadznya baca doa itu suka tersinggung. Ya? Jadi nanti kalau cermati aja, kalau lagi bapak ibu ceramah, terus di depannya ada saya, jangan doa ini, karena saya tersinggung, karena saya dianggap Fir'aun. Jangan doa itu. Ya, Rabbi Isra. Itu doa betul menunjukkan kegundahan, kegalauan yang dasar berhadapan dengan Fir'aun yang begitu luar biasa yang harusnya tumbangkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, aqimis shalah lidzikri. Salatlah kamu, dirikan oleh salat wahai Musa, lidzikri, untuk mengingatku, karena dengan mengingatku insya Allah hati menjadi tenang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Terus lanjutannya illal musalli. Manusia itu berkeluh kesah, serba salah. Dikasih banyak kenikmatan dia menolak berinfak, dikasih kesulitan nyalahin Allah, kira-kira begitu. Jadi bingung. Itulah manusia gelisah. Yang akan sempurna, yang akan baik, yang tidak gelisah, yang tidak halu'a adalah orang-orang yang salat. Alladzina hum fi shalatihim daimun, yang konsisten, istiqomah, khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Mereka lah yang akan tenang hatinya. Dikasih nikmat ia maksimalkan, ia syukuri, ia jadikan tangga untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dikasih kesulitan ia bersabar, sekuat tenaga berpegang teguh kepada Allah, tidak pernah takut kepada siapapun, tetap dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ia mencapai ketenangan itu. Poin inilah yang menjadi hal yang harus kemudian kita kuatkan dalam konteks tazkiyatun nafs. Jadi bahwa salat dialah yang harus menjadi penenang hati. Jadi target inilah yang
masih harus kita lebih maksimal dibandingkan apa yang saya katakan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hilman Rosyad telah menyampaikan kajiannya. Kenapa ibu nanyanya yang susah? Yang gampang aja. Itu nanya ada yang nggak bisa jawab. Oh, ya bilang ustaznya juga bingung, nggak bisa jawab. Saya jawab mau tidak. Oke. Banget tuh, ini ada orang yang mewangi, saya belum di situ yang mati gitu. Jadi Oke. itu nggak sampai dong. Dia kan nggak tinggal sholat. Tapi saya juga penjelasan. Oke, siap. Yang pertama, apakah setelah sholat itu zikir doa? Ya, zikir doa. Dan di antara zikir yang kita lakukan adalah berdoa. Oke? Karena doa adalah zikir. Sampai itu. Jadi makanya ibu berdoalah setelah sholat. Karena bila ibu berdoa setelah sholat, ibu berzikir. Oke? Nah, jadi kapan ibu mau doanya, Bu? Baca salawat dulu ya. Oh, baca sholawat, baca istighfar, baca Allahumma tassalam, ya, baca Allahumma baca Fatihah silahkan, baca Qul huwallahu ahad boleh, baca apa silahkan, terus diakhiri dengan doa silahkan. Pakai bahasa apa? Jangan pakai bahasa Betawi, Bu, ya, jangan pakai bahasa Betawi karena apa namanya, saya orang Sunda, kagak ngerti bahasa Betawi. Saya bahasa Sunda. Kalau orang Jawa ya bahasa Jawa. Kalau orang Arab pakai bahasa Arab. Oh, saya mau biar keren pakai bahasa Arab boleh? Boleh. Memang cool ya. Bahasa Arab itu keren banget ya. Silahkan pakai bahasa Arab dengan syarat ketika berdoa dengan bahasa Arab itu kita ngerti, tahu apa maksudnya, begitu ya. Jadi berdoa. Ini biasanya doanya apa kalau boleh saya tahu? Doa lama. Apa coba boleh tahu? Saya biar saya ikutin. Saya juga punya anak misalnya. Hah? Ya oke, bisa jadi saya no problem. Apa doanya? Ibu tuh kalau doa sama anak, anaknya maunya apa? Jangan bangkrut, mudah-mudahan cucu saya nih, anak saya supaya berkah yang umur, supaya buat ibadah. Oh, jadi rajin ibadah. Iya, Ya. ibadah. Begitu mah. Ya, Banyak coba yang kedua. Yang kedua apa? Jadi penting nih, terutama yang bapak ibu yang masih muda nih, karena mungkin lagi susah koleksi doa. Ini sudah pengalaman ini doa gimana? mudah-mudahan jadi anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oh, gitu. Ya, dan jadi orang yang beriman pada Allah. Biar doanya dikabul ya. Dan yang kabur. Kalau kaya raya nggak didoakan lagi? Ada aja. Nah, lupa ya, suruh kaya raya, biar banyak sorakohnya. Banyak banget. Banyak banget. Jadi ini doa penting, terutama tentang doa terhadap anak. Ini penting bagi para orang tua karena doa itu menggambarkan tentang visi kita terhadap anak. Jadi kita tidak akan kebingungan untuk mendidik anak kalau doanya bagus. Jadi kalau doanya baik. Kalau saya pribadi doanya adalah kepada anak itu ampunan. Allahumma firli wal sumaya wa barakati wa isa wa sufiyah karena lima saya. Kemudian Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Kasih kemudahan dan jangan kasih kami kesulitan. Allahumma wafiqna bituqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabbana, berilah taufik anak-anakku, diriku, istriku dan anak-anakku untuk bertakwa dan memiliki sifat ifah dan selalu berkecukupan. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allah berikanlah dia rezeki yang halal, berkah, banyak dan luas. Walaupun kita mintanya kepada Allah. Yang berikutnya adalah Allahumma jannibna min amali syaitan
jauhkanlah kami semua dan anak istri dari perbuatan syaitan. Allahumma jannibna minal amrad, jauhkan dari penyakit-penyakit, wal bala wal waba, dari petaka dan dari apapun musibahnya. Ya. Setelah itu baru kemudian doa yang lebih detail, tentang sholat, ya, tentang belajar biar lulus, biar apa segala macam. Doa itu sekali lagi adalah bagian daripada visi kita, karena ternyata doa itu hanya akan dikabul bila kemudian amal perbuatan kita sesuai dengan doa. Ini mah doanya begitu, sama istri bentang-bentang.